Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-aqidah, ja'ala al-Qur'an al-imamah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustakhilatan bil Pancasila falsafah wa bil Undang-Undang Dasar 45 Asasiyah. Uilah ja'alal Jokowi wal Kiai Haji Ma'ruf Amin ja'alal Indonesia daulatan wa barakatan wa baldan thayyiban wa rabbun ghafuran amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang Allah muliakan, dewan juri yang arif dan bijaksana, segenap dewan panitia Festival PAI Universitas Islam Bandung 2020 yang saya hormati, saudara-saudariku yang ganteng, tampan, rupawan, yang cantik bagaikan istri idaman, manis menawan, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kehidupan yang kita nikmati saat ini di muka bumi, udara segar yang kita hirupi, mata sebagai penglihatan, telinga sebagai pendengaran yang saat ini kita miliki, adalah nikmat-nikmat Allah yang tidak tertandingi dan wajib kita syukuri kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Salawat bertingkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan dan pengorbanannya lah yang telah mewujudkan visi, menampilkan misi, dan memberikan kepada umatnya di muka bumi ini inspirasi dan motivasi sampai dari umat terdahulu sampai saat ini. Alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada Sasuke lagi jalan-jalan, ketemu Superman si manusia kebal. Saya Muhammad Alvin si dai tampan akan bertausiah yang bertemakan membentuk generasi Al-Quran di era milenial. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu Al-Quran ini sebagai kitab Allah yang di dalamnya adalah kalam-kalamullah, yang terdapat banyak sekali kemukjizatan yang sangat spesial, yang mana saking spesialnya orang membacanya akan mendapatkan pahala, yang mengamalkan dan menghafalkannya akan menjadikan dirinya orang yang mulia dan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Al-Quran ini sebagai sumber kebenaran menumpaskan kebatilan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita yang bertakwa kepadanya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jelaskan, Allah berkata di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan daripadanya. Hudan lil muttaqin, hudan yang berarti petunjuk, lil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Maka kita tahu ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Al-Quran ini sumber petunjuk bagi kita ketika kita bertakwa, kita taat kepada ayat-ayat Allah ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya Al-Quran ini sebagai as-syifa, yang berarti obat, pengobat hati dikala tersakiti, pengobat rindu dikala engkau meninggalkanku. Masya Allah. Bahkan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja maka hati akan tenang, akan tentram. Maka ayat ini menjelaskan pada kita bahwa siapa saja yang mengingat Allah dengan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran, dengan mempelajari, memahami Al-Quran ini, maka kehidupan, kebahagiaan dan ketenangan akan diraih oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana dengan generasi kita di era milenial yang hobinya malam mingguan, kemana-mana cuman travelingan, kalau pulang hanya rebahan, tiduran, apalagi boboleran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sangatlah penting membentuk generasi Al-Quran di era milenial ini. Generasi Al-Quran di era milenial ini adalah generasi idaman, generasi yang ditunggu-tunggu, bukan hanya ditunggu oleh calon menantu, tapi ditunggu oleh para umat Islam di muka bumi Allah ini. Jatuh bangunnya, maju mundurnya umat ini tergantung dari jauh dekatnya generasi kita pada Al-Quran. Semakin jauh generasi kita pada Al-Quran, maka akan semakin jatuh, semakin mundur generasi kita, umat kita ini. Tapi ketika generasi kita semakin dekat dengan Al-Quran, mau membaca, mempelajari, bahkan memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka umat ini akan maju. Generasi kita di era milenial ini akan maju, akan bangkit dan bangun. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu dalam kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan. Dan setiap orang yang berjalan ini di atas muka bumi Allah ini pasti akan dihadapkan dengan medan, dikelilingi banyak rintangan, tantangan, ujian maupun cobaan. Maka begitu juga dengan membentuk generasi Al-Quran di era milenial, pasti akan ada banyak medan, tantangan dan rintangannya. Oleh sebab itu, apakah saja rintangan dan tantangan ini? Yang pertama, minimnya perhatian orang tua kepada anaknya, kepada generasinya yang lahir, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti budaya barat daripada mempertahankan marwah Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka orang tua haruslah bisa mendidik generasinya, mendidik anaknya, karena mereka lah yang paling dekat dengan anaknya, dengan generasinya. Pendidikan utama adalah siapa? Orang tua. Maka didiklah anaknya, didiklah generasi yang lahir di tiap-tiap muka bumi Allah ini. Yang pertama, generasi ini harus dididik, harus ditanamkan akidah. Kenalkanlah Allah, tancapkanlah pada dirinya akidah. Perang saat ini berbeda dengan perang zaman Nabi. Perang saat ini beda banget dengan perang zaman Nabi. Kalau di perang zaman Nabi luar biasa, ada perang Badar yang hebat, ada perang Uhud yang sangat dahsyat. Tetapi tidak kalah dahsyatnya dengan perang saat ini, yaitu apa? Perang akidah, di mana banyak generasi kita didangkalkan sedangkal-dangkalnya akidah ini. Maka tanamkanlah akidah ini oleh para orang tua yang mendidik pada para generasinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Luqman, Allah Ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata ayahnya Luqman kepada anaknya, Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tahu ayat ini menjelaskan pada kita bahwa setiap anak yang lahir haruslah dididik oleh orang tua kita. Kewajiban orang tua mendidik anaknya, di mana mereka haruslah menanamkan akidah, menancapkan akidah dalam hati dan jiwanya, sehingga mereka menjadi generasi yang hebat, generasi yang memiliki tenaga yang kuat, pikiran yang hebat, hati yang kuat, sehingga mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, orang tua ini haruslah mengenalkan Al-Quran kepada anaknya.
Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil dengan yang betul, membedakan antara mana maksiat, mana yang bermanfaat, mana dosa, mana zina, dengan mana yang berpahala. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, minimnya minat para generasi kita di lembaga pendidikan Islam. Kita tahu pendidikan ini adalah sumber utama bagi generasi kita untuk mempelajari sebuah ilmu. Maka sangatlah penting pendidikan utama yang diperankan langsung oleh para guru ini, yang diharapkan para guru ini mampu mengajarkan pada generasinya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, serta mengajak mereka untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam riwayat Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, minimnya kepedulian masyarakat terhadap siapa? Kenakalan remaja. Kita tahu di era milenial dengan segala teknologi yang canggih, segala teknologi ini, banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang tidak diperhatikan para masyarakat kita di lingkungan luar. Mereka lebih mementingkan dirinya ketika malam mingguan cuman pacaran, di mana-mana nyari gebetan semata. Maka pedulilah masyarakat terhadap generasi kita agar menjadi generasi yang kuat dan baik sehingga bisa membentuk generasi Al-Quran di era milenial. Maka pedulilah masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa tantangan penting bagi kita, di mana itulah untuk mewujudkan generasi Al-Quran di era milenial. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada, kita tahu itulah membentuk generasi Al-Quran yang awalnya hobinya cuman pacaran, sekarang hobinya baca Al-Quran. Yang awalnya generasi kita cuman jadi penakluk hati, penakluk cinta para wanita idaman, sekarang menjadi generasi yang cinta pada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua, para pemuda-pemudi kita di muka bumi Allah ini, mampu menjadi generasi Al-Quran, mampu membumikan Al-Quran di era milenial ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.